bukan omon-omon. Mari kita menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupa kita, padahal yang diciptakan robot. Anak saya bertanya, seandainya dia tidak dilahirkan, Sehingga orang yang dewasa tidak mudah terombang-ambing. Perkuat dasar. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21, bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Baik Pak Henry, kembali lagi kita bersyukur boleh menjawab bergumul bersama para pendengar yang terus memberikan pertanyaan, dan kali ini bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu dari anak-anak Pak, yang melalui orang tuanya kirim ke kita, dan pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang mudah tapi pertanyaan yang sulit dari anak-anak sekalipun. Ada teman bertanya, mengapa setelah Tuhan Yesus mati untuk dosa dan bangkit, kejahatan tetap ada? Bukankah berarti Injil masih menunda-nunda penderitaan banyak orang? Kenapa repot-repot seperti orang tua yang melahirkan anak padahal tahu susahnya merawat anak? Mengapa tidak child free atau aborsi ya? Jawabannya sebetulnya cukup sederhana ya. Kenapa kok hari ini masih ada kejahatan padahal Yesus kan sudah mati dan bangkit? Ya karena memang di dalam Alkitab ya kita perlu membedakan antara tahun rahmat dan hari penghakiman. Jadi Perjanjian Lama mengatakan nih, jikalau Mesias itu datang, dia akan memberitakan tahun rahmat sekaligus juga hari penghakiman. Tetapi apa yang tidak disadari ya oleh para nabi Perjanjian Lama, termasuk sebetulnya juga belum disadari oleh Yohanes Pembaptis, termasuk juga sebetulnya masih di awalnya belum disadari oleh para murid, adalah dua hal ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Kenapa seperti itu? Ya dalam pandangan mereka harusnya kalau Mesias datang itu langsung memberitakan tahun rahmat sekaligus juga hari penghakiman dong. Itu kenapa kan para murid bertanya ya pada waktu Yesus itu bangkit dan akan naik ke surga, Guru, maukah engkau pada masa sekarang ini memulihkan kerajaan Israel? Yang berarti adalah mereka maunya adalah Tuhan datang mengadili, menghukum yang salah, gitu ya, dan mempermuliakan umatnya. Yang mereka tidak sadari adalah jikalau misalnya Yesus mengabulkan permintaan mereka, itu berarti ya bukan cuma tidak ada orang non-Yahudi yang akan diselamatkan, juga tidak ada orang Yahudi yang diselamatkan, hanya sedikit sekali, hanya para murid mungkin. Ya sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, apalagi kita yang boleh menjadi orang Kristen non-Yahudi, ya karena kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Tionghoa dan seterusnya, orang Batak. Kita harus bersyukur, karena jikalau Yesus pada waktu itu ya langsung datang, langsung memberitakan tahun rahmat, sekaligus juga hari penghakiman. Ya di surga tidak ada orang Tionghoa, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Jawa. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan? Sehingga itu kenapa Perjanjian Baru mengatakan Injil ini mesti diberitakan dulu. Tahun rahmat ini harus diberitakan terlebih dahulu. Ya sehingga orang-orang mendapat kesempatan untuk mereka boleh bertobat, ya untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk boleh diampuni dosa-dosanya. Sehingga pada waktu nanti Yesus datang kedua kali, ada sekumpulan orang ya yang boleh menyambut Yesus, boleh tinggal bersama-sama dengan Yesus, bukan karena kita lebih baik ya, tetapi karena kita sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, nah, di dalam masa-masa ini, dua hal yang kita mesti sadari ya. Yang pertama adalah Injil itu perlu terus diberitakan. Dan faktanya itu terjadi kan? Ya sehingga pada waktu Yesus itu masih di dalam dunia, ya Injil belum sampai ke Indonesia, hari ini sudah sampai. Ya bahkan ke pelosok-pelosok berbagai belahan dunia sudah sampai. Sehingga betul-betul hari ini orang-orang dari berbagai bangsa sudah boleh menerima keselamatan. Ya, dan ini terjadi loh. Ya, tapi juga yang kedua, yang juga orang Kristen mesti sadari, ya kejahatan akan tetap ada. Ya, bad things happen to good people. Ya karena kalau bad things only happen to bad people, itu namanya penghakiman terakhir. Gitu ya. Ya sehingga kadang orang Kristen juga masih bisa nanya, ya kenapa ya bad things happen to good people itu? Ya karena bad things hanya happen to bad people, itu namanya bukan akibat dosa.
Ya, sehingga sebagai akibat dosa, hari ini kita melihat rupa-rupa penderitaan itu masih ada, kecurangan masih terjadi, orang sudah jaga kesehatan masih bisa sakit, masih bisa terjadi ya karena memang saat ini belum penghakiman yang terakhir. Dan kalau ditanya kenapa kok repot-repot, ya memang repot sih. Tapi kalau nggak repot ya tadi ya, di surga hanya segelintir orang Petrus gitu ya, ke-12 murid gitu ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, nggak ada orang bangsa lain itu. Ya sehingga ini sebenarnya pertanyaan yang sama sih kalau saya boleh pertanyakan, kenapa sih kok mau repot-repot punya anak, mengandung 9 bulan berisiko, kemudian sudah berisiko anak dilahirkan nggak langsung jadi anak yang baik. Loh ya karena anak itu berharga. Gitu ya. Itu kenapa kita mau repot-repot kok nggak diaborsi gitu ya. Bukan cuma sekedar karena kita takut dihukum, tapi karena kita memang pengen punya anak. Loh kenapa pengen punya anak? Ya karena memang anak itu berharga. Ya sehingga sama, kenapa kok nggak langsung? Ya karena memang berharga, jauh lebih berharga kalau nanti di kekekalan bukan hanya satu suku bangsa saja, tetapi rupa-rupa manusia dari berbagai suku bangsa boleh dengan satu suara ya memuji Tuhan dan mempermuliakan namanya. Selanjutnya dari seorang anak berumur 10 tahun, Pak. Oke. Dan ini mungkin berkaitan juga, tapi dia bertanya begini, Pak. Kenapa Tuhan cipta dunia kalau tahu akhirnya akan ada dosa? Oke. Baik. Ya ini menarik ya. Anak-anak itu seringkali kita pikir anak-anak belum tahu apa-apa gitu ya. Ya, sebetulnya juga hal ini sudah sempat saya bahas di salah satu sesi fokus. Kalau saya tidak salah itu saya bahas di dalam pada waktu berbicara mengenai penciptaan. Nah, prinsipnya seperti ini ya, ada dua sih. Yang pertama, hal yang baik ya tidak boleh dilarang untuk diciptakan atau dibuat. Ya hanya karena ada side effect-nya. Gitu ya. Ya sehingga sederhananya kalau saya waktu itu saya ingat saya kasih sebuah contoh ya. Kita dengan HP ini bisa ada dampak buruknya enggak? Bisa, mulai dari pornografi lah, gitu ya, kemudian hutang secara online, bahkan judi online. Kalau begitu tidak boleh ada HP dong. Ya kalau gitu kita sebagai orang Kristen mesti bergerak, ya larang HP. Ya orang membuat mobil, gitu ya, bisa nabrak orang lain atau tidak? Lebih banyak mana orang yang meninggal karena kecelakaan mobil dengan orang yang meninggal karena COVID? Ya banyak yang kecelakaan mobil. Kalau begitu mobil juga harus dilarang. Nah saya percaya ya, termasuk anak-anak pun, kalau ditanya seperti itu ya enggak sih. Gitu ya. Bahkan punya anak pun, bisa enggak ya anak itu kemudian murtad? Tidak berbakti sama orang tuanya? Bisa. Kalau gitu jangan punya anak. Loh ya tidak. Nah lihat ya, ini prinsip yang berlaku untuk segala hal ya. Tidak bisa kita melarang sesuatu hal yang baik diciptakan, ya dibuat atau bahkan dilahirkan gitu ya karena ada side effect yang bisa terjadi karena hal yang baik itu. Ya sehingga di sini kita perlu menyadari kenapa Allah menciptakan manusia ya karena manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan robot. Ya kalau mau aman, mau gampang ya ciptakan robot, tapi itu nilainya apa? Manusia jauh lebih bernilai daripada robot apapun. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di sini kita juga melihat ya bahwa Allah bukannya tidak menyadari. Allah bahkan bukannya tidak tahu bahwa dosa itu akan terjadi, tetapi Allah juga tahu bagaimana mengatasinya ya, dengan penebusan. Ya, jadi tidak cukup hanya menyadari penciptaan dan kejatuhan, mesti menyadari penebusan. Dan bahkan tidak cukup ya hanya menyadari penebusan, mesti menyadari terkait dengan pertanyaan pertama tadi, akan ada waktunya di mana Kristus akan datang kedua kali, yaitu adalah konsumasi ya, penyempurnaan, di mana pada waktu itu benar-benar dunia ini akan diisi oleh orang-orang, manusia-manusia yang menyembah Tuhan, begitu ya, secara rela, bukan sebagai robot. Ya sehingga sama, mungkin kalau boleh dibandingkan, meskipun memang tidak sama ya. Tahu nggak punya anak itu susah? Tahu nggak punya anak itu anak bisa tidak taat? Bisa. Ya tetapi kita punya anak karena kita juga tahu ya oleh pertolongan Tuhan, kita bisa mendidik mereka, membesarkan mereka dengan baik, gitu ya, sehingga adanya memang anak yang nakal tidak kemudian membuat kita berkeputusan untuk tidak lagi atau bahkan tidak boleh mempunyai anak. Jadi dua itu ya, karena hal yang baik tidak boleh dilarang karena alasan side effect. Ya, dan yang kedua, ada jalan keluarnya enggak untuk mengatasi hal yang tidak baik itu. Dan dua-dua ini kita melihat di dalam Alkitab ada itu terpenuhi. Anak saya bertanya pada saya, seandainya dia tidak dilahirkan,
berarti dia tidak ada, berarti dia juga tidak berdosa, tidak perlu keselamatan. Bukankah itu lebih baik? Oke. Iya, menarik ya. Ini yang bagi saya juga menarik ya, karena bisa anak bertanya dan anak itu kurang lebih sama ya dengan pertanyaan tadi sebetulnya ya. Ya sehingga ya saya tidak tahu apakah hari ini karena memang anak-anak kecil sudah sangat terekspos ya dengan media sosial sehingga merangsang mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sangat-sangat eksistensial di sini. Begitu ya. Nah, saudara, di sini saya ingin mengajak untuk kita kembali ya kepada juga salah satu yang sudah sempat saya bahas di dalam kelas fokus. Ya, jadi memang masalah the problem of evil itu adalah salah satu argumentasi terkuat bagi mereka yang ateis. Ya, jadi bagi orang ateis ya, mereka itu pertanyaannya adalah jikalau Allah itu maha baik, seperti yang Alkitab katakan, sekaligus maha kuasa, seperti yang Alkitab katakan, kenapa bisa ada kejahatan? Jikalau Allah itu baik tetapi tidak berkuasa, wajar. Gitu ya. Atau Allah berkuasa tapi dia tidak baik. Ya, sehingga dia bisa mencegah semua kejahatan. Gitu ya. Tapi ya karena dia nggak baik ya dia nggak mau cegah gitu ya, sehingga wajar. Tapi kalau Allah itu berkuasa, sekaligus Allah itu baik, kenapa kok bisa ada kejahatan? Dan pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya juga berpikir sejauh mana ya, karena jelas ya negara kita adalah negara beragama, gitu ya. Tetapi ya sekali lagi kita ini masyarakat global ya, sehingga memang ini menarik sih. Sebenarnya saya juga pingin kalau bisa nanti ada respon selanjutnya dari para orang tua ini, boleh coba cari tahu sih, anak-anak itu nanya dari mana itu? Kok bisa berpikir seperti itu gitu? Begitu ya, karena ini sekali lagi bukan cuma satu, bisa dua anak bertanya pada kesempatan yang sama ya. Ya, sehingga saudara kita memang perlu menyadari ya bahwa sebetulnya Alkitab memberikan jawaban itu yang sangat-sangat seimbang sebetulnya. Ya, sehingga kalau orang ateis bertanya, jikalau Allah maha kuasa dan maha baik, kenapa kok bisa ada kejahatan? Kita bisa tanya kembali sebetulnya, jikalau nggak ada Allah, jikalau memang dunia ini semuanya adalah kebetulan, kenapa bisa ada hal yang baik? Ya, kenapa bisa ada orang tua yang mengasihi anak? Kenapa juga bisa ada kebahagiaan? Ya, kenapa juga bisa ada sukacita pada waktu kita mempunyai anak dan seterusnya? Ya, sehingga orang ateis bisa mempertanyakan yang tidak baik, tapi sebetulnya mereka tidak bisa menjelaskan apa yang baik. Ya, tetapi apakah kemudian berarti kekristenan berarti cuma terbalik, Pak? Kalau ateis itu bisa menjelaskan yang tidak baik, tetapi tidak bisa menjelaskan yang baik. Tapi apakah kekristenan itu berarti cuma kebalikannya, bisa menjelaskan yang baik tetapi tidak bisa menjelaskan yang tidak baik? Oh tidak, tidak. Karena di dalam Alkitab kita menemukan penciptaan. Di dalam Alkitab kita menemukan kejatuhan. Dua-dua ada ini. Ya, sehingga kalau ditanya ya kepada orang Kristen, kenapa bisa ada the problem of evil? Ya seperti pertanyaan tadi, Yesus kan sudah bangkit, kenapa masih ada kejahatan? Loh ya karena memang manusia masih jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia masih jatuh ke dalam dosa. Tapi berarti Allah tidak ada? Loh tidak, karena faktanya ya, umur panjang dengan umur pendek, masalah banyak mana? Panjang. Panjang kan? Tapi doanya minta apa? Minta umur panjang atau minta umur pendek? Gitu ya. Berarti di sini kita perlu melihat ya, sebagai orang Kristen yang kembali kepada firman Tuhan, jangan hanya melihat yang jelek. Ya, karena ini menarik ya, pertanyaan kita dari yang pertama tadi gitu ya. Kenapa kok ada kejahatan? Kenapa kok ada penderitaan gitu ya? Kenapa juga kok ada masalah ini dan itu gitu ya? Jangan hanya melihat apa yang jelek, kita juga harus melihat apa yang baik. Ya, karena bukan cuma yang jelek itu ada, yang baik ini juga ada nih. Tapi juga sekaligus yang kedua ya. Nah, ini yang menjadi poin saya. Kalau saudara mau tahu lebih banyak nanti bisa melihat di dalam kelas fokus ya. Bukan cuma di dunia ini ada baik dan ada jahat ya Pak Kias ya, tetapi tidak pernah bersifat 50-50 loh. Ya, ada orang tua itu yang punya anak keguguran. Ya, tapi apakah 50%? Ya, ada kota yang kena tsunami. Berapa persen? Ya, ada kota yang kena gempa bumi. Berapa persen? Ada orang naik bis misalnya itu kemudian kecurian atau kejamret. Berapa persen? Perhatikan ya. Untuk masalah apapun, jikalau itu sifatnya 50%, kita tidak bisa ada loh, dunia ini nggak bisa ada loh. Ya, untuk satu orang yang nikah, satu orang lagi dikhianati. Ya, untuk satu orang yang punya anak, satu orang lagi itu anaknya murtad, gitu ya. Jikalau segala hal untuk satu dokter yang sukses menyembuhkan pasien, pasien yang satunya mati, begitu ya. Saudara, dunia itu tidak akan berputar kalau 50-50.
Enggak. Ya, sehingga orang Kristen mesti menyadari ya, penciptaan dengan kejatuhan itu bukan cuma sekedar orang Kristen enggak mau kalah ini. Dua-duanya ada, tidak loh. Faktanya adalah kejatuhan itu tidak meniadakan penciptaan. Tetap ada pemeliharaan Allah. Karena memang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga faktanya, realitanya sampai hari ini dunia ini tetap berputar. COVID ada, COVID berlalu. Kalau misalnya ya, untuk setiap tahun tidak ada COVID, tahun depannya ada COVID, habis itu. Gitu ya, habis itu. Ya, atau untuk setiap orang yang kena COVID, satu sembuh, satu mati, habis itu. Ya, atau untuk setiap satu orang yang tidak kena COVID, orang kedua pasti kena COVID, dunia ini berhenti berputar ini. Ya, sehingga sejauh mana kita melihat bahwa realitanya ya, Allah itu mencipta dan Allah itu memelihara. Ya, sehingga kita juga mesti menghargai apa yang Tuhan itu sudah adakan. Sehingga seperti tadi ya, kan anak itu juga kalau mau dikatakan ya, apakah dia berarti juga tidak menikmati hidupnya? Ya, sehingga kita mesti sadar ya, eksistensi ya, yang sulit itu lebih baik daripada tidak sulit tapi tidak eksisten. Anak-anak juga seharusnya bisa melihat hal ini tuh. Punya sepeda bisa jatuh loh. Paling gampang nggak mau jatuh ya nggak usah naik sepeda. Minta sepeda nggak dia? Minta. Nah, gitu ya. Naik mobil bisa nabrak loh. Ya nggak mau nabrak ya jangan naik mobil. Nanti anak itu kira-kira kalau sudah besar minta mobil nggak? Minta. Gitu ya. Jadi kasih contoh-contoh ya. Ini kalau ada anak-anak itu yang tanya ya. Kita mesti pegang satu prinsip. Allah yang mencipta sama dengan Allah yang menebus. Jadi sebetulnya ya sangat banyak contoh di dunia ini yang kita bisa pakai untuk menjelaskan kepada anak, untuk mereka bisa mengamini, oh iya ya, ya ternyata Tuhan betul ya, saya yang salah begitu ya. Bagaimana seorang pembunuh, teroris atau kanibal itu bisa diampuni Tuhan dan ada mereka itu yang betul-betul bertobat kembali menjadi orang lebih baik. Pertanyaan dia adalah di manakah keadilan Tuhan di dalam menghakimi dosa-dosa mereka yang begitu besar begitu ya. Bagaimana caranya para korban dari orang itu dapat diajari untuk mengampuni ya, baik orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Oke, baik ya, ini pertanyaan yang cukup konkret juga ya. Saudara, di manakah keadilan Tuhan begitu? Nah ini juga ya di dalam salah satu kelas fokus saya sudah menjelaskan satu hal yang membedakan iman Kristen ya. Karena di dalam Alkitab kita memandang penting kebenaran dan keadilan, bukan hanya kasih. Ya, jadi kekristenan, salib itu bukan hanya berkenaan dengan kasih saja. Salib kekristenan itu juga berkenaan dengan adil. Sehingga di manakah keadilan Tuhan ketika menyelamatkan orang-orang seperti ini? Saya mungkin akan menjawab dengan kasih satu contoh ya yang terjadi di dalam Alkitab ya. Perampok yang bertobat, yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena mestinya perampok ini sesuai dengan gambaran pertanyaan tadi itu. Ya meskipun perampok ini kita tidak tahu persisnya dia bersalah apa, tapi kalau sampai orang pada waktu itu disalib, ya berarti kesalahannya tidak remeh. Ya sehingga kita bisa mengasumsikan perampok ini kriminalitasnya sudah tingkat tinggi, mungkin bisa membunuh lah, dan hal-hal yang lain. Ya itu kenapa dia sampai kemudian disalibkan. Wah enak ya. Gitu ya, pada saat yang terakhir kemudian sebelum dia meninggal disalib di sebelahnya Tuhan Yesus, kemudian dia bertobat. Di mana keadilannya? Saudara, dua hal keadilannya. Yang pertama adalah keadilannya adalah yang di sebelah perampok itu tuh. Ya, Yesus yang mati untuk menyelamatkan dia. Ya, sehingga perampok tadi mengatakan orang ini tidak salah loh. Ya, orang ini tidak salah, kenapa dia harus mati? Ya, sehingga Yesus mati itu untuk menggantikan dosa daripada setiap orang yang percaya kepada dia dan bertobat. Ya, sehingga tidak ada cara untuk keadilan Allah digugat. Iblis tidak bisa menggugat keadilan Allah. Ya, sehingga di dalam kekekalan nanti ya iblis tidak bisa mengatakan kamu memang baik. Ya, ini orang-orang berdosa, kamu terima baik ya, tapi kamu tidak adil. Tidak bisa loh. Karena setiap kesalahan kita yang diselamatkan itu bukannya Tuhan tutup mata. Itu semuanya ditebus. Ya, ditebus sampai setiap kesalahan yang kita lakukan. Itu kenapa penderitaan Kristus di atas kayu salib itu sungguh-sungguh berat. Dan itu kenapa harus anak Allah sendiri yang turun ke dalam manusia. Ya, saya ada bahas ini di dalam salah satu kelas fokus. Kenapa tidak bisa malaikat misalnya ya yang menyelamatkan kita? Tidak mampu. Gitu ya, karena malaikat itu meskipun mereka lebih besar daripada lebih mulia katakanlah gitu ya, atau lebih kuat, lebih banyak hal dibandingkan manusia, tetap ciptaan terbatas itu. Ya, sehingga perlu Allah yang turun menjadi manusia menanggung dosa, karena memang menebus manusia itu susah
dosanya banyak. Gitu ya. Sehingga karena Kristus sendiri ya, anak domba Allah itu menebus dosa kita, adil. Iblis tidak bisa mengganggu gugat. Satu korban itu cukup untuk menebus setiap orang yang percaya setiap dosa mereka. Ini keadilan pertama. Tapi juga keadilan yang kedua, ini juga yang seringkali kita perlu sadari lah ya. Di mana keadilan Tuhan? Kok orang yang disalib itu kemudian diselamatkan? Keadilan Tuhan adalah dia tetap disalib. Sehingga kalau dia mengatakan enak ya diampuni, mau disalib. Gitu ya. Disalib itu tidak enak saudara gitu ya, dilihat dari sisi manapun disalib itu tidak enak ya. Sehingga saudara, bagi setiap orang yang bertobat itu memang ya ada pengampunan yang bersifat kekal, tetapi bukan berarti keadilan Tuhan tidak dinyatakan di dalam dunia ini. Ya, sehingga kalau saya misalnya ya sebelum saya percaya kepada Kristus, saya itu ceroboh sehingga saya lompat dari lantai 3, akhirnya bersyukur saya tidak mati tapi kaki saya patah. Setelah saya percaya kepada Yesus ya kaki saya tetap patah. Ya, atau sebelum saya percaya kepada Yesus misalnya saya bukan papa yang baik, anak saya akhirnya menjadi anak yang tidak berbakti. Setelah saya bertobat bukan berarti anak saya langsung berbakti. Itu perlu pergumulan banyak itu. Begitu ya, sehingga ada ya keadilan. Nah ini yuk yang kita perlu sadari, jangan pikir orang berdosa itu enak. Ya kadang-kadang ya orang Kristen ya kita bersyukur sih, karena oleh anugerah Tuhan kita besar di keluarga Kristen, maka kita dijaga dari pergaulan yang salah, kita tidak jatuh kepada narkotik dan seterusnya. Jangan pikir orang pakai narkotik itu enak. Ya jangan pikir orang yang kecanduan pornografi itu enak. Jangan pikir orang yang kemudian menyia-nyiakan keluarga itu enak sehingga kemudian dia bertobat selamat ya padahal dia sekian puluh tahun menyia-nyiakan keluarga. Enggak. Gitu ya. Itu enggak enak, itu menderita. Ya tidak diakui anak, kehilangan istri karena kesalahan dia sendiri. Itu enaknya di mana? Jadi enggak ada loh dosa itu yang enak. Ya, sehingga ketika seseorang percaya kepada Tuhan, ya Tuhan masih orang itu harus menanggung kesalahannya di bumi. Begitu ya. Meskipun oleh pertolongan Tuhan, ya jadi seperti tadi ya, kaki saya tetap patah sih. Ya tapi oleh pertolongan Tuhan bagaimana saya menjalani hidup ini dengan kaki yang patah. Anak saya nggak langsung mengakui saya sih. Tapi bagaimana oleh pertolongan Tuhan saya berupaya untuk memenangkan kembali anak saya. Ya saya dulu males ini ya sehingga nggak belajar sungguh-sungguh. Ya nggak otomatis setelah saya bertobat langsung saya dapat kerjaan gampang sih. Tapi bagaimana dengan pertolongan Tuhan saya mulai menata kehidupan yang baru. Ya sehingga ada pertolongan Tuhan tapi tetap saya harus membayar harganya. Tetapi sekali lagi itu tidak membuat kemudian Tuhan tidak adil ketika menyelamatkan saya. Ya, jadi kasih Tuhan itu kasih Tuhan. Keadilan Tuhan adalah keadilan Tuhan dan di dalam Injil dua hal itu berjalan bersama-sama. Sehingga bagaimana dengan korbannya? Nah, korbannya perlu menyadari dua hal ya. Satu, korbannya perlu menyadari kasih Tuhan. Ya, termasuk dia yang sudah menerima kasih Tuhan. Ya, tetapi kalau korbannya ini bukan Kristen bagaimana Pak? Nah, ini agak sulit sih memang. Karena dia kan tidak menerima kasih Tuhan ya. Tapi juga yang kedua ya, dia perlu menyadari Kristen atau tidak Kristen, perlu menyadari keadilan di tengah-tengah dunia ini ada. Ya karena meskipun ada kata yang bersangkutan tidak Kristen, harusnya dia juga, kecuali dia mungkin ateis ya, harusnya dia juga percaya bahwa setelah mati tidak selesai, ya dan ada keadilan. Kalau tidak bisa keadilan itu diberikan di dunia ini, keadilan itu akan diberikan di dalam akhirat. Ya sehingga ingat kasih Tuhan, ingat keadilan Tuhan, plus juga harus ingat kalau dia tidak mengampuni, ya dia juga harus menerima keadilan Tuhan. Apalagi kalau dia juga Kristen ya, sudah menerima karunia Tuhan, dia tidak mengampuni, dia juga harus menerima keadilan Tuhan. Dia juga harus ingat yang ketiga ini. Ya, sehingga harap dengan ketiga hal ini yang menjadi korban bisa dimampukan. Kalau boleh saya tambah satu lagi ya, yang keempat ya, tetap di dalam Tuhan ada kesempatan untuk menjalani hidup yang baru. Mungkin dia sudah dikorbankan ya, suaminya selingkuh atau dikorbankan papanya tidak merawat dia, atau mungkin dikorbankan ditipu, uangnya diambil. Ya di dalam Tuhan tetap dia bisa menjalani kehidupan, tidak harus terus menjadi korban yang tidak ada pengharapan. Ya harap 4 hal ini ya bisa menguatkan mereka yang dikorbankan menjadi korban begitu. Mengapa Tuhan izinkan kekristenan itu dikenal lewat kolonialisme? Oke. Bukankah ini pencemaran nama yang memalukan? Oke.
Iya, saudara, menarik ya. Ini semakin kita menerima pertanyaan-pertanyaan ini ya, Pak Kias ya. Semakin saya ini diajak untuk melihat betapa ya sangat terkait tuh sebetulnya ya antara pertanyaan yang seringkali membuat kita terombang-ambing atau bingung ya dengan kebenaran dasar iman Kristen. Ya, jadi seperti yang pernah ditanyakan juga gitu ya mengenai tadi misalnya itu kok ada kejahatan. Kan di dalam fokus kita juga belajar ada namanya penghakiman terakhir misalnya. Ya, kita dalam fokus juga kita belajar ada penciptaan misalnya. Kita juga belajar ada kejatuhan. Bagaimana itu dengan kalau mati itu dikremasi. Kan di dalam fokus kita juga belajar mengenai keselamatan oleh iman. Ya, sehingga semakin banyak pertanyaan masuk ya, semakin saya sebetulnya melihat ya kaitan dengan dasar iman Kristen. Ya, sehingga dari satu sisi baik ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi kalau saya boleh mengatakan pertanyaan-pertanyaan itu akan keluar dari mana-mana itu. Ya, sehingga di satu sisi kita perlu untuk menjawab pertanyaan, tapi di sisi yang lain kalau saya boleh mengatakan kepada pemirsa kita gitu ya, kita perlu memperkuat dasar. Ya, sehingga orang yang dewasa salah satu cirinya adalah stabil, tidak mudah terombang-ambing. Bagaimana untuk stabil? Perkuat dasar, gitu ya, perkuat dasar. Sehingga pada waktu tadi saya mendengarkan pertanyaan itu ya, kenapa Tuhan itu kok mengizinkan kekristenan lewat kolonialisme? Kan itu mempermalukan. Iya sih. Karena kolonialisme itu sejarahnya kelam, tidak baik ya, mereka yang menjajah gitu, apapun namanya mereka merampasi dan tidak adil kepada yang dijajah. Tetapi kan sebetulnya kalau kita sudah mengerti iman dasar Kristen gitu, termasuk yang di dalam fokus, Tuhan kan mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kolonialisme? Pertanyaan yang lebih serius adalah kenapa Tuhan mengizinkan ular menipu manusia itu? Ya kan Tuhan tidak dipermuliakan. Ada kaitan ini. Sebetulnya jadi kalau kita menyimak yang fokus gitu ya di dalam hal dosa, kita mengerti kenapa Tuhan mengizinkan manusia berdosa, harusnya prinsip-prinsipnya gitu ya kita bisa pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi ini juga sama ya, salah satu kenapa kita perlu untuk memperdalam dasar kita. Karena kalau enggak kita seperti anak pada waktu kita sekolah ya. Soalnya diganti sedikit bingung ini. Ya, tapi kalau kita mengerti, oh rumusnya ini dari sini gitu ya. Maka ketika persoalannya soal ujiannya diganti sedikit, oh iya ini mesti diaplikasikan ini. Gitu sama. Sehingga itu kenapa kalau boleh saya dorong lagi kita untuk boleh kembali menyimak fokus dan mempunyai dasar gitu. Nah, sekarang jawaban untuk pertanyaan tadi ya, sama ya dengan jawaban kenapa Tuhan mengizinkan manusia berdosa ya. Kan dalam dunia ini ya, Allah yang berdaulat tidak sama dengan Allah yang merobotkan. Ya, jadi kedaulatan Allah itu tidak berarti Tuhan itu merobotkan sehingga mau berdosa tidak bisa gerak tangannya. Atau Injil mau disebarkan lewat kolonialisme, wah semua kapalnya sebelum sampai ke Indonesia, semua kapal Belanda tenggelam. Ya tidak begitu. Gitu ya, sehingga Allah yang berdaulat itu tidak sama dengan Allah yang merobotkan. Tetapi Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang bisa meminta pertanggungan jawab. Sehingga Adam berdosa, ya Adam harus bertanggung jawab. Ya demikian juga saya percaya setiap kolonialisme itu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, itu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan sama seperti Adam bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, jadi kedaulatan itu tidak sama dengan merobotkan. Kedaulatan berarti bisa meminta pertanggungjawaban. Negara yang berdaulat itu bukan berarti kalau sudah lampu merah ya, maka ketika kita mau melanggar, mendadak mobil saya mati. Tidak begitu sih. Ya, negara yang berdaulat berarti ada lampu merah, saya langgar, saya itu meskipun orang biasa, termasuk sampai kalau saya itu adalah anak presiden, dan itu tidak dalam forum dinas di mana memang secara resmi ada pengawalan, saya melanggar, saya juga harus dihukum itu. Itu namanya berdaulat. Gitu ya. Sehingga kalau negara itu hanya rakyat jelata melanggar hukum itu berdaulat, sementara kalau tumpul ke atas itu sebetulnya nggak terlalu berdaulat. Ya, sehingga Allah tidak loh. Dalam Alkitab jelas mulai Raja Daud sampai Gehasi gitu ya. Allah meminta pertanggungjawaban. Sehingga termasuk tadi ya, mau itu kolonialisme memberitakan agama lain, kolonialisme memberitakan iman Kristen, itu harus tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, tapi ya selama dunia masih dunia berdosa begitu ya, ya memang itu akan terjadi. Gitu ya. Kenapa Allah mengizinkan? Ya sama seperti Allah mengizinkan. Kenapa kok Adam berdosa? Ya karena memang Tuhan menciptakan manusia. Tapi itu kan mempermalukan Tuhan. Nah, ini yang menarik ya. Jawabannya di satu sisi jelas itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi di sisi yang lain saya juga kagum atau kadang-kadang speechless ya. Tuhan kita tuh memang berdaulat. Ya sehingga apapun yang terjadi.
Ya, dalam satu pengertian memang tidak mempermuliakan dia, tapi dalam satu pengertian yang lain, apapun yang terjadi, itu tetap membawa kemuliaan bagi namanya loh. Karena dia berdaulat, ini yang heran. Sehingga satu kali ya, pada waktu saya memimpin sebuah seminar, ada pertanyaan yang mirip, bahkan mungkin lebih provokatif. Orang reform kan mengatakan semua mempermuliakan Tuhan. Emang kejatuhan itu mempermuliakan Tuhan? Gitu ya. Sampai kemudian moderatornya sebelum menyampaikan pertanyaan itu dia mengatakan, Pak maaf ya, ini pertanyaannya agak provokatif. Gitu ya. Ya, sehingga kan orang reform mengatakan segala sesuatu mempermuliakan Tuhan. Apakah kejatuhan Adam mempermuliakan Tuhan? Saya mengatakan iya loh. Loh kok bisa? Ya, karena dengan kejatuhan Adam ke dalam dosa itu adalah salah satu bukti yang tidak bisa dibantah ya. Tuhan memang menciptakan manusia. Bukan omon-omon. Gitu ya, fakta bahwa Adam benar-benar bisa berdosa adalah salah satu bukti yang paling konkret. Tuhan tidak hanya sekedar ngomong mari kita menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupa kita, padahal yang diciptakan robot. Ya tidak loh. Ya, ketika Tuhan mengatakan mari kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita, dia betul-betul niat ya menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, gitu ya. Itu kenapa Adam bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah larang. Ya, sehingga at the end of the day gitu ya, kita melihat even kejatuhan. Ya, itu juga mempermuliakan Tuhan. Ya, meskipun bukan berarti Tuhan yang sengaja membuat manusia itu jatuh ya, itu pemikiran yang jahat begitu ya. Demikian juga kan melalui kolonialisme iman Kristen sampai ke bagian-bagian dunia yang lain ya. Meskipun sekali lagi bukan berarti Tuhan melegalkan kolonialisme. Jadi tetap ya herannya ya, at the end of the day itu segala sesuatu mempermuliakan Tuhan, apalagi nanti ketika dia menghakimi dan semua kesalahan tadi akan mendapatkan balasan yang setimpal itu. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan Sama-sama yang sudah dijawab hari ini. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau kolom komentar di dalam YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Dan mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21. Tuhan memberkati.